Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Pelajaran akidah kelas 5 hari ini adalah kita membahas beberapa macam-macam ibadah yang mana ini termasuk macam dari ibadah yang telah kita sebutkan definisinya pada pertemuan sebelumnya. Macam yang pertama dari macam-macam ibadah adalah ad-du'a atau doa. Doa termasuk salah satu macam ibadah. Untuk itu, marilah seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atau seorang hamba memanjatkan doanya hanya kepada Allah, diperuntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena doa ini hakikatnya adalah ibadah. Tidak boleh doa diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Definisi doa, apa itu doa? Doa adalah permohonan seorang hamba kepada Allah Ta'ala untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Seseorang meminta dilapangkan rizki, seseorang minta untuk dimudahkan urusannya, seseorang minta tambahan ilmu, dan berbagai macam permohonan-permohonan seorang hamba yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa adalah ibadah. Doa termasuk ibadah yang sangat mulia. Ya, untuk itu maka jangan sampai kita meninggalkan doa. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang sombong, tidak mau untuk berdoa kepada Allah. Dia menyandarkan kepada kekuatan dirinya dan tidak pernah memohon pertolongan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga doa termasuk ibadah yang sangat mulia. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Dan Tuhanmu berfirman, "Berdoalah kepadaku," yakni kepada Allah, "niscaya aku akan memperkenankan, mengabulkan bagimu." Ya, tentunya seseorang akan dikabulkan doanya ketika terpenuhi syarat-syarat diterimanya doa dan tidak ada penghalang antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Syarat-syarat diterimanya doa adalah ketika seorang hamba benar-benar memohon kepada Allah, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu masuk sebab-sebab terkabulkannya doa. Kemudian mengawali dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Misalnya memohon ampun, dia menyebut yaitu nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ghaffar, zat yang Maha Pengampun. Ya Razzaq, misalnya ketika dia meminta rizki, dia memohon kepada zat yang Maha memberi rizki. Kemudian seseorang bersungguh-sungguh, dan memilih waktu yang mustajab untuk terkabulkannya doa. Seperti misalnya sepertiga malam yang terakhir. Seperti misalnya antara azan dan iqamah. Seperti misalnya pula ketika turun hujan. Ini waktu-waktu yang mustajab untuk terkabulkannya doa. Dan juga agar doa itu dikabulkan, tidak boleh adanya penghalang. Apa penghalangnya? Yaitu makan dari makanan yang haram, berpakaian yang haram, minuman yang haram, sehingga menyebabkan dia tidak dikabulkan doa, meskipun doanya itu terus dia ulang. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri, innal ladzina yastakbiruna, orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku, tidak mau beribadah kepada Allah, akan masuk ke neraka jahanam dalam keadaan hina dan dina. Hina yang sehina-hinanya. Waliyadzubillah. Ini macam yang pertama, yaitu doa. Kemudian yang kedua adalah al-khauf. Khauf adalah
Naam, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Definisi khauf secara lengkap adalah seseorang menahan diri dari sesuatu yang Allah larang. Menahan diri dari dosa, menahan diri dari kemaksiatan. Sebagai bentuk pengagungannya terhadap Allah disertai rasa takut akan azab Allah. Ini namanya khauf. Ketika seseorang meninggalkan suatu dosa karena takut akan azab Allah, oke, ini adalah dia memiliki sifat khauf, dan khauf juga termasuk macam dari ibadah yang agung. Allah Subhanahu wa taala termasuk ibadah hati, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, para syaitan. Ya. Innama dzalikumus syaitan, sesungguhnya yang demikian itu adalah syaitan, yukhawwifu awliya'ah. Syaitan itu selalu menakut-nakuti wali-wali Allah, berusaha agar wali Allah itu takut kepada selain Allah. Fala takhafuhum, karena itu janganlah kamu takut kepada mereka. Wa khafuni, tapi takutlah kepada aku, kata Allah, in kuntum mu'minin, jika kamu benar-benar orang yang beriman. Iya, jadi hendaklah kita lebih takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian berikutnya bahwa rasa takut juga disebutkan dalam Al-Qur'an dengan beberapa makna yang semakna atau senada, yaitu yang pertama rahbah. Rahbah ini juga memiliki makna takut. Allah berfirman, "Fa iyaya farhabun," maka hendaklah kepadaku saja kamu itu takut. Ini takut akan azab Allah, takut akan murka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian khasyah. Khasyah ini juga rasa takut yang disertai dengan ilmu. Allah taala berfirman, "Fala tahsyauhum wahsyauni wa liutimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun." Maka janganlah kamu takut kepada mereka, dan takutlah kepadaku saja. Naam. La'allakum tahtadun. Semoga kalian mendapatkan hidayah. Nah. Dan yang memiliki rasa takut ini adalah orang-orang yang memiliki ilmu. Takut kepada Allah adalah orang yang memiliki ilmu agama. Sehingga para ulama, mereka adalah orang yang takut dari kalangan hambanya, semakin berilmu. Dan orang yang paling berilmu adalah para nabi dan para rasul. Sehingga Allah berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sungguhnya yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari hambanya adalah para ulama. Maka hendaklah kita semakin giat belajar mempelajari agama Allah agar semakin besar rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah macam dari ibadah. Berikutnya adalah roja. Roja atau berharap kepada Allah. Apa definisi roja? Pengertian roja adalah menginginkan atau mengharapkan segala kebaikan yang ada di sisi Allah dan meninggalkan larangan Allah. Menginginkan kebaikan yang ada di sisi Allah, berharap kepada Allah, dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Rabb-nya dalam keadaan yang ini diridhai, mengharapkan kebaikan, maka hendaklah dia mengerjakan amal saleh dan janganlah dia mempersekutukan seorang pun dengan Allah dalam ibadah. Ya, roja yang bermanfaat yaitu berharap datangnya kebaikan dari Allah dan diiringi dengan perbuatan ketaatan kepada Allah dengan menempuh usaha yang Allah ridhai. Termasuk bentuk pengamalan roja adalah seorang itu mengerjakan perintah, ya, berharap kepada Allah disertai dengan menempuh menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin itu beberapa macam ibadah. Insyaallah kita akan lanjut di lain waktu. Bismillah taala. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.